Selamat pagi jemaat sekalian. Lagunya sangat indah. Kehendak Tuhan laksanakan. Tapi berapa persen kehendak Tuhan yang kita laksanakan? Oh, hanya yang sesuai dengan kehendak saya. Berapa konsisten kita? Berapa semangat kita melaksanakan kehendak Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan. Lagunya bagus, saudara, tapi perlu kita renungkan. Baik. Selamat pagi lagi untuk yang duduk di sini maupun yang menonton di rumah, atau mungkin Anda menonton ini entah berapa lama sesudah live. Yang jelas kita bersyukur punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena belum tentu kebebasan ini akan selalu kita miliki. Tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-16. Dan kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-19 sampai ke-31. Lukas pasal 16. Ayat 19 sampai ke-31. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan mulai dulu ayat yang ganjil, ayat 19. Jemaat sekalian menyahut ayat yang genap, ayat 20. Kita berganti-gantian satu ayat sampai 31. Kalau sudah dapat, kita akan mulai membacanya bersama-sama. Ya, silih berganti, sorry. Lukas pasal 16. Saya mulai ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengarkan pesan pada hari ini, supaya firman ini bukan hanya lewat begitu saja, tetapi sungguh-sungguh menggetarkan hati kami semua, supaya kami mendengarkan kesaksian para nabi,
Dan itu menjadi pelajaran bagi kami. Dan kami hidup sesuai dengan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, cerita yang barusan kita baca ini bukan perumpamaan. Bukan perumpamaan. Yang Tuhan Yesus ceritakan ini adalah kisah nyata dari Sang Pemilik surga, Sang Pencipta surga dan neraka. Waktu Tuhan Yesus menceritakan ini, bagaikan dia sedang mereview suatu rekaman CCTV. Wah, ada ini. Jadi Tuhan bisa melihat semuanya. Dan ketika Tuhan menceritakan ini terjadi, apa percakapannya di antara orang kaya ini dengan Bapak Abraham, semuanya Tuhan laporkan sih, Tuhan catatkan untuk kita. Tuhan ceritakan. Saudara, apakah ini tidak membuat Anda tertarik? Apakah ini tidak membuat Anda memperhatikan, wow, ada cerita nyata tentang surga dan neraka. Hari ini tidak ada manusia, dari dulu sampai zaman dulu, tidak ada manusia yang pernah naik ke surga lalu kemudian turun. Atau dari turun ke neraka lalu kemudian naik kembali. Tidak ada. Ya. Alkitab sudah bilang, nggak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Tetapi di sini dikasih tahu tentang surga dan tentang neraka. Apakah Anda tidak merasa, wah, ini suatu informasi yang sangat berharga. Jadi saudara, karena setiap orang pasti mati loh. Ya. Oleh sebab itu maka topik ini seharusnya menjadi topik yang sangat menarik, yang kalian sangat ingin tahu. Bukankah setiap kali kita mengadakan kebaktian penghiburan di rumah duka, ada ayat-ayat yang tertulis, lebih baik orang pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Tapi kenapa begitu? Ke rumah duka ada makanan, biasanya bubur, ya, atau apa, roti-roti, kuaci, ya, makanan kemalasan itu. Kalau ke rumah pesta ada yang, wah, prasmanan, mungkin lebih mewah, harusnya enakan yang pergi ke pesta dong, betul enggak? Tapi kenapa lebih baik pergi ke rumah duka? Bukan karena kuacinya, saudara. Karena ada yang direnungkan. Karena ketika manusia berhadapan dengan mortalitasnya. Kalau sudah umur sekian, lalu kemudian satu persatu duluan gitu, ya kan, berkurang nih temannya yang seangkatan. Makin lama makin sedikit. Tadinya berenam teman baik, lalu kemudian berlima. Tadinya bersaudara ada berapa orang, berkurang. Sehingga dia dipaksa untuk memikirkan suatu saat adalah giliran saya. Dan memikirkan ini berarti harus memikirkan apa yang terjadi sesudah kematian ini, yaitu mengenai surga dan neraka itu. Oleh sebab itu makanya Tuhan Yesus bilang, ya, ini ada seorang kaya, Tuhan Yesus mau cerita tentang surga dan neraka. Kalau seandainya kita mau pindah ke rumah baru, pindah ke kota baru, mungkin pindah pekerjaan, pindah sekolah baru, masa kan tidak ada keinginan untuk tahu tentang tempat itu, tentang tempat baru? Masa kan tidak ada? Sedangkan kita pasti mati. Oleh sebab itu orang yang bijaksana itu mau tahu tentang surga, tentang neraka. Jadi hari ini Tuhan mau kasih tahu kita. Ada 3 hal dalam perikop ini. Yang nomor 1 adalah mengenai adanya surga dan neraka. Ini nomor 1, paling penting. Ada surga dan ada neraka. Saudara, banyak orang yang menolak adanya neraka. Enggak mau, dia bilang. Ya. Dia tidak mau percaya adanya neraka. Karena, kenapa? Dia tidak suka dibilangin ini enggak boleh. Itu nggak boleh, ini dilarang, itu dilarang, ini dosa, oh itu juga dosa. Dia merasa terkungkung. Dia merasa kalau misalnya ini dosa itu nanti dihukum lagi, diancam. Nanti kalau kamu berdosa, kalau kamu melanggar, kamu masuk neraka. Kalau begitu lebih baik saya tidak mau percaya ada neraka saja. Karena dia tidak mau memikirkannya. Tapi pernahkah Anda pikir, saudara, kalau dokter kasih nasihat sama pasien,
Jangan minum yang manis-manis, ya, nanti diabetes. Misalnya yang bersoda, ya, bahaya tuh, soft drink. Ya, saya nggak akan sebut merek mana-mana karena ini tidak ada sponsor. Ya. Jadi tidak ada merek yang saya sebutkan. Yang bersoda, yang manis-manis itu, wah itu nanti. Kalau dokter menyarankan jangan merokok, itu karena apa? Karena itu merusak. Nanti paru-parunya rusak, nanti pembuluh darahnya rusak, nanti ginjalnya rusak, nanti otaknya rusak, nanti lambungnya rusak, pankreasnya rusak. Makanya jangan merokok. Kalau dokter menyarankan jangan minum alkohol, nanti akan livernya rusak, nanti ginjalnya kena, nanti otaknya kena, nanti semuanya kena. Waduh, apa tujuan dari dokter itu? Apakah karena ngiri gitu? Ya, wah ini masih muda nih, masih bisa makan yang manis-manis. Nggak boleh ya, nggak boleh makan yang manis-manis ya. Dokter nggak ngiri begitu. Dokter memberikan nasihat demi kebaikan pasiennya. Jadi sebenarnya Tuhan melarang manusia untuk mengikuti hawa nafsunya adalah demi kebaikan manusia itu sendiri. Supaya manusia tidak dijerat terus oleh dosa. Karena dosa itu akan membunuh manusia. Dosa itu akan memasukkan manusia ke dalam neraka. Dan ini adalah konsekuensi dari keadilan Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Keadilan Tuhan itu absolut, sehingga setiap dosa itu harus dihukum. Dan hukumannya adalah neraka. Mungkin ada yang protes. Tuhan kan maha kasih. Kalau Tuhan yang maha kasih, tidak mungkin dong dia membuat neraka. Neraka yang begitu jahat, neraka yang begitu mengerikan, begitu menyiksa. Kalau Tuhan maha kasih, tentu dia tidak akan menciptakan tempat yang sejahat itu. Tapi tidak demikian. Saya jadi teringat baru beberapa hari belakangan ini. Saya pernah baca, saya pelajari tentang seorang raja Belgia, namanya Raja Leopold II. Raja Leopold II ini, dia sebenarnya terkenal untuk satu hal, yaitu dia banyak membangun. Ya, dia bikin proyek pembangunan gedung-gedung yang megah, yang besar, dia bikin museum, dia bikin monumen, dia bikin segala macam, dia membangun negeri Belgia dia. Tetapi dengan menggunakan kekayaan yang dia dapatkan dari koloni dia di Afrika, yaitu sekarang disebut Kongo. Aduh, saya baca betapa kejamnya Raja Leopold ini, dia memperbudak orang-orang di Kongo itu, orang-orang Afrika. Awalnya, dia memanfaatkan, mengeksploitasi gading gajah. Lalu kemudian, waktu itu karena harga karet dunia lagi melambung, maka Kongo itu ditanami perkebunan karet. Dan orang-orang Afrika di situ dipaksa untuk bekerja di perkebunan itu, dan mereka dikasih kuota, satu hari mesti berapa kilogram. Satu hari. Setiap orang. Kalau ada yang tidak mencapai kuota, maka hukumannya adalah hukuman mati. Anda bayangkan, tidak mencapai kuota satu hari, hukumannya hukuman mati. Nah, tapi karena amunisi waktu itu sangat mahal, jadi tentara yang menembak mati orang yang tidak mencapai kuota itu harus memotong tangan mayat itu untuk jadi bukti. Jadi bukan dia mencuri amunisinya gitu. Ya, buktinya adalah nih tangannya, tangan orang yang saya bunuh ini. Nah, akhirnya orang-orang Kongo itu, orang-orang Afrika itu bilang, "Oh, kalau gitu jangan ditembak mati, potong tangan aja." Daripada ditembak mati, potong tangan aja. Akhirnya, saudara, tangan manusia itu harganya lebih murah daripada amunisi, daripada peluru. Tangan manusia. Dan jutaan orang, berpuluh-puluh juta orang, tangannya buntung. Ada yang buntung satu, ada yang buntung dua-duanya, ada yang sudah buntung dua-duanya, kakinya masih dipotong lagi. Mungkin 3 kali dia tidak mencapai kuota.
saudara. Dan ada satu foto yang sangat terkenal. Waktu itu negara-negara lain sudah mencium adanya pelanggaran hak asasi manusia di situ. Ada jurnalis yang pergi ke situ dari Inggris, jepretan foto sangat terkenal sekali, masuk ke surat kabar segala macam di Eropa. Di Inggris dipublikasikan ada foto satu orang namanya Ensala. Ensala ini dia pulang dari kerja, lalu di depan rumah dia ada tangga, dan di tangga itu ada satu bungkusan kain. Dia buka bungkusan kain itu, adalah tangan dan kaki anak gadisnya yang umur 5 tahun. Tangan dan kaki gadisnya yang 5 tahun, yang sudah dibunuh dan dimakan oleh Force Republic, yaitu adalah tentara bayaran si Leopold ini. Dan dijepret waktu itu, si Ensala ini sedang duduk termenung, seolah-olah tak bernyawa, memandangi sisa jenazah anaknya. Gadis umur 5 tahun, dipotong tangan dan kakinya. Kekejaman macam ini tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Pantas atau tidak, neraka dibuat untuk orang-orang sejahat ini. Tidak usah kita bicarakan Perang Dunia Kedua, bagaimana tentara Jepang pada waktu itu begitu kejam. Yang masih fresh dalam ingatan kita, tahun 98 ada ribut-ribut di Jakarta, barusan Dr. Strauss datang dan kita diingatkan kembali. Kita diingatkan kembali betapa jahatnya orang pada waktu itu. Karena waktu itu Dr. Strauss datang tahun 99. Dia mendengar di Amerika bagaimana kita di sini sudah dikepung, saudara. Tetapi dia hanya mendengar cerita-cerita saja. Dan itu saja dia sudah mengeri. Bagaimana wanita-wanita Tionghoa diperkosa ramai-ramai. Rumahnya, tokonya dimasuki, dirusak. Dan mereka memaksa bahkan anggota-anggota keluarga untuk ikut memperkosa. Ayah dan ibu dipaksa untuk melihat anak-anak mereka yang sudah diperkosa itu dilemparkan ke dalam api hidup-hidup. Kalau tidak ada neraka yang menghukum binatang jahanam seperti itu, maka tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Saudara, jangan berkata bahwa Tuhan yang Maha Kasih tidak perlu, tidak boleh, tidak bisa menciptakan neraka. Karena kejahatan manusia memang layak dan pantas dihukum di neraka. Tapi mungkin ada yang protes lagi, saya kan tidak sejahat Leopold II. Saya kan tidak sejahat Hitler. Saya kan tidak sejahat orang-orang itu. Apakah saya tetap harus dihukum di neraka? Masalahnya saudara, standar kebaikan kita itu subjektif. Kita mengukur kita ini baik atau jahat berdasarkan standar diri kita sendiri yang subjektif. Padahal kebaikan atau kejahatan kita itu diukur berdasarkan standarnya Allah yang sempurna dan maha suci. Dan di hadapan standar Allah yang maha sempurna itu, kita semua adalah orang yang jahat. Siapa di sini yang tidak pernah tidak berbohong? Tidak pernah berbohong. Semua kita pernah berbohong. Kalau pernah berbohong, namanya apa? Pembohong. Siapa di sini yang tidak pernah mengambil barang yang bukan punya dia? Itu namanya pencuri. Siapa di sini yang pernah menginginkan barang milik orang lain? Itu namanya pengingin barang orang lain. Nggak ada namanya dalam bahasa Indonesia, saudara. Tidak ada namanya. Ya. Yang melihat lawan jenis yang bukan suami atau istri, lalu menginginkannya dalam hati, sudah penzina. Yang pernah marah terhadap sesamanya tanpa sebab, pembunuh. Kita adalah penzina, pembunuh. Kita menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Dalam bahasa Inggris ini ada namanya blasphemer. Kita adalah orang jahat, saudara.
kalau diukur menurut standarnya Allah yang sempurna dan maha kudus itu. Oleh sebab itu, maka seharusnya kita semua masuk ke neraka. Neraka adalah tempat yang pantas untuk semua manusia. Jadi, saudara, pada saat kita mati, seharusnya kita pasti masuk neraka. Pada saat kita mati, pada detik itu juga kita mati, masuk neraka. Suatu tempat yang senantiasa tersiksa, yang kita baca di sini. Orang kaya itu ketika dia masuk ke neraka, dia langsung menderita sangat kesakitan, dia bilang. Aku sangat kesakitan. Suatu tempat di mana tidak ada lagi, saudara, yang enak-enak. Waduh, karena penderitaan badani, kesakitan itu, rasa sakit, rasa nyeri, itu hanya sebagian dari penderitaan di neraka, saudara. Penderitaan yang lebih besar itu adalah penderitaan batin. Penderitaan batin karena di dalam neraka itu tidak akan ada lagi sesuatu pun yang enak, yang menyenangkan, yang manis, yang sejuk. Tidak ada sesuatu lagi yang bisa menghibur kita. Tidak ada apapun lagi keinginan kita yang akan dipenuhi. Tidak akan ada lagi sesuatu hal yang bisa membuat kita tersenyum. Dan kita akan, bukan kita, saudara, dan orang yang masuk ke dalam neraka itu akan bersama-sama dengan miliaran orang lain. Bersama miliaran orang lain, tetapi dia akan merasa kesepian. Walaupun dia bersama-sama dengan para artis, para selebriti, para idola yang mereka elu-elukan pada saat di bumi, yang mereka tonton, yang mereka bayar untuk beli tiketnya, yang mereka tempel posternya di dinding, yang mereka ucapkan terus di dalam perbincangan mereka, bersama-sama dengan mereka di dalam neraka itu. Tetapi tidak akan ada lagi sisa rasa kagum, rasa senang, rasa happy, rasa kebersamaan bersama dengan artis-artis itu tidak akan ada lagi. Semuanya hanya penderitaan dan kesakitan dan penyesalan. Saudara, kita melihat bahwa di sini adalah penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Tidak akan ada lagi penghiburan. Dia minta supaya lidahnya disejukkan saja. Tidak bisa. Tidak. Dia bilang, kasihanilah aku. Tidak akan ada lagi rasa kasihan untuk orang itu. Dia minta supaya dikasih sedikit ini kesejukan. Tidak ada hal yang bisa diberikan kepada dia lagi. Tidak ada lagi pengharapan. Dan penderitaan itu akan berlangsung untuk selama-lamanya. Dan frustrasi, kemarahan, kekecewaan, dan semua rasa-rasa yang negatif itu akan menggerogoti dia. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah keluar dari tempat itu lagi. Dan tidak pernah akan berkurang penderitaan itu. Bahkan 100 juta tahun itu baru mulai. Maka dia akan selama-lamanya tanpa henti menderita di neraka. Jika Anda mati. Dan Anda tahu Anda akan masuk neraka. Saudara, kalau itu tidak membuat bulu kudukmu bergidik, Anda sedang menolak realita. Kalau Anda tahu bahwa Anda pasti mati dan Anda tidak takut kepada kemungkinan masuk neraka, Anda sedang mengabaikan realita. Saudara, sekalipun ada yang malas memikirkannya, saya nggak mau pikirin dulu. Sekalipun ada yang berpikir, nanti saja. Tapi saat ini coba Anda bayangkan, seandainya neraka tidak benar-benar ada. Seandainya tidak ada neraka. Anda tidak rugi dengan bertobat. Anda tidak rugi besar kalau Anda meninggalkan hal-hal yang buruk yang akan merusak Anda itu. Tidak rugi besar. Tidak rugi. Saudara. Tetapi seandainya kalau benar-benar ada neraka,
Seandainya neraka itu benar-benar real dan ketika mati akan masuk ke dalamnya dan tidak bisa keluar lagi, maka Anda rugi besar, rugi total. Maka tidak ada penyesalan yang cukup untuk membayar masuk neraka itu. Tidak akan ada lagi. Jadi, orang yang berhikmat, selagi masih di bumi ini, dan masih bisa dikatakan ada hari ini dan ada kesempatan, bertobatlah. Apakah Anda sudah bertobat? Lalu hal yang kedua kita dapatkan di dalam perikop ini adalah mengenai betapa terlambatnya penyesalan si orang kaya ini. Karena dia tidak mengambil keputusan segera. Menyesal sudah terlambat. Jadi orang kaya ini kan orang Yahudi juga. Dia juga punya tulisan para nabi. Dia tahu kok peringatan-peringatan para nabi. Dia tahu kok apa yang harus dilakukan. Buktinya dia bilang sama Bapak Abraham, tolong kirim Lazarus memperingatkan 5 saudara saya yang lain supaya mereka memperhatikan, supaya mereka bertobat. Dan disuruh supaya bertobat. Jadi dia tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan seharusnya, yaitu bertobat. Jadi dia tahu, tetapi entah mengapa dia tidak pernah mengambil keputusan itu. Entah mengapa dia akhirnya malah masuk ke tempat itu, ke neraka. Mungkin kita tidak tahu alasannya, kita hanya menduga-duga di sini. Dia masih ingin menikmati kekayaannya, menikmati hidupnya. Kalau hidup ini miskin, tidak bisa dinikmati, ya wajarlah, tapi kalau kaya bisa dinikmati, kenapa tidak? Mungkin itu yang dia pikir bahwa dia mau menikmati hidupnya dengan kekayaan yang dia miliki. Mungkin dia pikir, ya, saya kan sudah orang Yahudi, saya kan ini keturunan Abraham. Mungkin dia merasa itu adalah jaminan buat dia. Tentu saya adalah anak Abraham, nanti kalau saya mati akan duduk di pangkuan Abraham. Mungkin dia lihat Lazarus, kamu orang Yahudi, saya juga orang Yahudi. Kamu anak Abraham, saya juga anak Abraham. Mungkin ada yang berpikir, saya duduk di Jemaat Grafe. Gembala Andrew kan juga di Grafe. Tetapi saudara, jadi orang Yahudi, jadi Jemaat Grafe, jadi anak orang Kristen, jadi anak pendeta, tidak menjamin pasti masuk surga. Ya, tidak menjadi jaminan. Awas, sampai ada yang berpikir bahwa dia aman tanpa bertobat, tanpa meninggalkan dosa-dosanya, tanpa berserah penuh kepada Tuhan, tanpa menerima Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Kalau dia pikir dia aman, salah besar. Padahal manusia bisa mati kapan saja. Mungkin dia pikir dia masih muda, masih ada waktu. Mungkin dia pikir, kalau saya ini, angka harapan hidup saya, sekian puluh tahun, nanti kalau sudah dekat-dekat, baru saya akan bertobat. Saudara, salah besar. Ada yang pikir bahwa dia sudah dibaptis. Ada yang pikir bahwa dia sudah ikut pelayanan. Ada yang pikir bahwa dia punya koneksi di gereja. Saudara, semua itu bukanlah jaminan keselamatan. Anda harus bertobat, harus menerima Yesus menjadi juru selamat. Jadi orang ini menunda terus dan membohongi dirinya sendiri. Masih ada waktu, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada panggilan berikutnya. Tetapi tahu-tahu dia malah kehabisan waktu. Dan ini mengingatkan saya kepada satu cerita, saya sudah lupa. Waktu itu kalau nggak salah saya baca di Reader's Digest. Kadang-kadang saya baca, tapi saya lupa clipping atau saya lupa save dan lain sebagainya sehingga hilang. Tetapi ada beberapa detail yang saya ingat. Ada seorang gadis di Brazil. Waktu itu dia hidup dengan ibunya. Dan ibunya mau dia datang ke gereja. Dia pergi ke gereja. Tetapi di dalam gereja itu, misionaris berkhotbah dan dia tidak nyaman.
Misionaris kasih tahu ini yang harus dilakukan, harus bertobat. Tetapi dia merasa kalau dia bertobat, maka dia harus meninggalkan teman-temannya. Dia merasa bahwa hidup dia akan terpisah dari teman-teman dia kalau dia bertobat, kalau dia jadi orang Kristen. Jadi dia bilang, nanti saja. Ibunya berdoa. Berdoa dengan sangat keras, dan setiap ada kesempatan ibunya panggil dia untuk ikut berdoa. Dia bilang, "Ibu, saya tidak mau. Nanti saja." Ibunya bilang, "Ayo nak, bertobat." Dan dia menolak ibunya. Dia bilang, nanti saja, nanti saja. Lama-lama ini terjadi terus, hatinya menebal, dan dia menjadi keras hati. Sehingga lama-lama ketika ibunya ajak dia berdoa, dia malah marah. Dia malah marah. Akhirnya dia malah mau lari dari rumah. Pada hari dia mau lari dari rumah itu, mamanya masih panggil dia lagi. Panggil dia. Tetapi dia bilang, "Saya tidak mau dengar mama lagi." Lalu kemudian datanglah teman-temannya, bawa satu mobil, ada 4 orang laki-laki di dalamnya. 4 orang laki-laki, 1 gadis. Mamanya melihat itu. Mamanya langsung lari ke mobil itu dan berkata, "Nak, jangan pergi." Tapi dia masih bilang, "Saya akan pergi." Lalu mamanya bilang, "Mama berdoa untuk kamu." Dia bilang, "Seandainya pun Mama berdoa untuk saya, untuk perlindungan dan keselamatan saya tidak mau. Mama nggak usah doakan saya." Dia bilang begitu. Lalu pergi. 1 mobil, 5 orang, 4 laki-laki temannya, 1 gadis. Pada hari itu terjadi kecelakaan. Dan masuk ke dalam surat kabar, mamanya dikasih tahu. Semua penumpangnya meninggal. Lalu, anehnya, di dalam bagasinya itu, ditemukan tas gadis ini. Dan di dalamnya itu masih ada beberapa butir telur yang dikasih oleh mamanya. Waktu dia lagi packing-packing itu, mamanya masih kasih dia beberapa butir telur. Semua yang lain di dalam mobil itu hancur berantakan. Tetapi telur itu tetap terpelihara. Seandainya dia tidak menolak doa mamanya, seandainya dia tidak dengan begitu gegabah berkata, "Saya tidak perlu doa mama untuk perlindungan, untuk keselamatan saya." Sebenarnya Tuhan mampu melindungi dia. Sebenarnya Tuhan mampu menjaga dia. Kalau dia mau berserah kepada Tuhan, kalau dia mau datang kepada Tuhan, kalau dia mau merendahkan kesombongannya, sebenarnya dia bisa selamat. Tetapi terlambat sudah. Terlambat karena kesombongannya. Maka nanti di neraka akan tambah 1 siksaan lagi, yaitu kesadaran bahwa dia sudah hampir diselamatkan. Kesadaran bahwa dia sebenarnya punya kesempatan untuk selamat, untuk masuk surga. Sebenarnya dia bisa lepas dari tempat yang sangat mengerikan dan sangat menyiksa itu. Tetapi dia buang. Dan itu akan menyiksa dia sampai selama-lamanya. Jangan sampai itu terjadi kepada kita semua di sini. Lalu hal yang ketiga. Ternyata kita dapatkan ada permintaan orang kaya ini. Dia buat permintaan. Permintaan dia yang pertama, yaitu supaya Lazarus menyeberang lalu kemudian mencelupkan jarinya itu ke dalam air, kemudian meneteskannya ke ujung lidahnya, supaya sejuk sedikit saja. Ini normal. Ya, dia punya keinginan, tapi ditolak. Tidak akan ada lagi keinginan yang terpenuhi di sana. Semua keinginan yang tersisa di situ hanyalah keinginan yang tidak terpenuhi, yang menjadi penyesalan. Tapi dia ada permintaan yang kedua. Yang menurut standar manusia, sekilas kayaknya harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan dong. Tolong suruh Lazarus untuk kembali ke rumah bapak saya. Di situ masih ada 5 orang saudara. Tolong peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka bertobat. Supaya mereka jangan masuk ke dalam tempat ini. Mungkin kita pikir harusnya permintaan semacam ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Harusnya dikabulkan. Ditolak. Ditolak.
Atau ya mungkin tidak langsung dikatakan ditolak begitu, tetapi Abraham kasih penjelasan. Ya. Abraham kasih penjelasan apa? Ini ya, di ayat yang ke-29, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Orang kaya ini minta supaya Lazarus pergi dan kasih kesaksian, kasih peringatan. Jawaban Abraham, sudah ada kesaksian, sudah ada peringatan, tapi mereka nggak mau dengar. Sama kayak kamu, sama kayak orang kaya ini. Padamu sudah ada kesaksian dan peringatan para nabi, Musa dan para nabi, tapi tidak mau didengarkan. Jadi saudara, ternyata maksudnya Tuhan, mujizat ini tidak menjamin orang akan bertobat. Hal yang supranatural bukan menjadi garansi bahwa orangnya akan bertobat. Wah, ada mujizat orang mati bangkit. Yang ada adalah kalau orang mati bangkit, semuanya bubar, saudara. Ya, pasti bubar. Saya pernah di rumah sakit di RSCM waktu itu sedang ya bagian forensik. Ya. Ada teman yang iseng, gitu, lagi bedah mayat. Lalu tangannya disenggol-senggol jadi kayak gerak-gerak begitu. Wah, saudara. Waktu itu ruangan yang udah gelap malam-malam, Anda bayangkan, sepi, cuma ada beberapa asisten di situ. Melihat tangannya tiba-tiba begini-begini. Semuanya teriak, kecuali saya. Karena saya tahu tidak mungkin. Ini pasti ada teman yang iseng. Tetapi seandainya benar, saudara, seandainya ini benar-benar mayatnya tiba-tiba bangun gitu ya, mungkin saya tidak akan teriak juga. Tapi saya akan tidak berada di situ lagi. Begitu. Ya. Karena tidak mungkin mayat bisa bangun lagi. Jadi, walaupun ada mujizat, tidak menjamin bahwa orang itu akan bertobat. Dan ini terbukti. Akhirnya Tuhan bikin seorang yang namanya Lazarus juga, yang sudah dikubur 4 hari, yang sudah membusuk, bangkit dari kematian. Akhirnya Tuhan bikin. Tetapi apakah orang-orang bertobat? Sebagian ada yang bertobat. Tetapi jauh lebih banyak yang tidak bertobat. Tuhan Yesus sendiri sudah dikubur 3 hari, kemudian bangkit. Apakah mereka bertobat? Tidak juga. Jadi saudara, mujizat itu sebenarnya bukan jaminan bahwa orang akan bertobat. Peringatan para nabi, kesaksian para nabi, itu yang harus diperhatikan. Dan sebenarnya para nabi itu juga sudah dikokohkan dengan mujizat yang tidak kalah hebatnya dari orang mati bangkit. Musa, kan disebut Musa, kesaksian Musa. Musa membelah air Laut Merah dengan mengacungkan tongkatnya, lalu kemudian angin keras dari timur bertiup, lalu kemudian meniup sehingga airnya itu terbelah, saudara. Ini tidak kalah hebat dibandingkan orang mati bangkit. Tidak kalah hebat. Jadi Musa sudah melakukan mujizat ini. Sehingga kata-kata dari Musa seharusnya juga membuat orang itu mendengarkan. Karena Musa membuat mujizat yang sehebat itu. Apa masih perlu lagi seorang Lazarus yang bangkit dari kubur lalu kemudian datang ke rumah saudaranya, "Hei, ini saya dikirim sama saudara kamu udah masuk neraka loh." Masa masih perlu Lazarus pergi begitu lagi? Tidak, saudara. Jadi, sebenarnya faktor utama orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan adalah karena dia menolak. Dia memang tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Ini faktor utamanya. Bukan karena kurang mujizat. Bukan karena tidak melihat tanda. Karena dia tidak mau tunduk. Karena dia menolak Tuhannya. Karena dia tidak suka dengan Tuhan.
Dan ini terjadi pada orang Kristen juga. Orang Kristen. Sehingga dia tidak bisa mendengarkan nasihat firman Tuhan. Sekalipun dia duduk dengar khotbah, tetapi dia tidak mendengarkan. Setiap orang dewasa, orang Kristen, harus bisa mendengarkan khotbah, lalu mengaplikasikan kepada diri dia sendiri. Aplikasikan kepada diri dia sendiri. Memang lebih mudah untuk mengaplikasikannya kepada orang lain. Wah, Gembala Andrew lagi khotbahin orang lain nih, ya kan? Lagi khotbahin orang lain. Oh, pasti si itu yang dikhotbahin. Wah, Gembala Andrew lagi khotbah tentang orang kaya dan Lazarus nih, orang kaya tuh, orang kaya, ya kan? Orang kaya masuk neraka gara-gara tidak berbuat baik sama Lazarus, orang miskin. Nah, aplikasinya untuk orang kaya, untuk orang lain. Mana aplikasinya untuk dirinya sendiri? Gembala Sehento cerita, wah nih, khotbah tentang perempuan Samaria yang punya 5 suami. Wah, 5 suami. Ini pasti Pak Sehento lagi ini. Mana siapa-siapa yang lagi selingkuh nih? Waduh, gitu kan. Aplikasinya cari kepada orang lain dulu. Inilah yang Tuhan Yesus bilang selumbar di mata saudara. Itu yang kelihatan. Balok di mata sendiri, no problem. Tapi selumbar di mata saudara. Karena dia hanya mengaplikasikan kepada orang lain. Oh, ini khotbah untuk orang lain. Untuk diri dia sendiri tidak. Padahal saudara, ketika orang mendengarkan firman Tuhan, walaupun pengkhotbah tidak ada maksud untuk menyinggung siapa-siapa, walaupun pengkhotbah tidak tahu semua masalah di rumah Anda atau di tempat kerja atau kehidupan pribadi Anda, tetapi Tuhan, firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja dan berbicara kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan harusnya ada aplikasi untuk diri sendiri. Oh, ini adalah untuk saya. Dari Tuhan. Bukan dari Pak Gembala, bukan dari pengkhotbah. Tetapi dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ini orang Kristen, saudara. Nah, apakah kita hari ini ada kerelaan untuk tunduk kepada firman Tuhan? Kalau si orang kaya ini dia sudah menyadari bahwa saudara-saudara saya masih ada 5 orang belum bertobat. Mereka perlu mendengarkan firman Tuhan, kesaksian para nabi. Bukankah kita yang sekarang masih hidup ini seolah-olah sudah mendengarkan pesan yang ingin disampaikan oleh orang kaya ini? Orang kaya ini mau suruh Lazarus untuk kasih tahu pesan ini. Tetapi kita yang membacanya seolah-olah sudah menerima pesan itu lewat membaca ini. Apakah kita tidak mau tunduk kepada firman Tuhan? Oleh sebab itu, jangan tunda lagi. Kalau hari ini Anda belum diselamatkan, belum bertobat, kalau masih ada dosa yang engkau simpan di dalam hatimu, yang Anda tidak bisa lepaskan, saudara, hati-hati. Karena waktu tidak selalu ada. Dan manusia bisa mati kapan saja. Nah, kalau kita belum bertobat, mati pasti masuk neraka. Mari kita tundukkan kepala dan kita renungkan ini. Karena kisah nyata ini adalah peringatan untuk kita semua. Agar peringatan yang sudah kita dengar selama ini jangan kita sia-siakan. Teguran yang Tuhan sudah sampaikan ke dalam hati kita lewat khotbah adalah untuk Anda pribadi. Oleh sebab itu, responlah. Kalau ada di sini yang sebelumnya masih belum yakin, tetapi mau membuat yakin dan mau berkata, saya mau diselamatkan, saya akan bertobat, saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Silahkan angkat tangan. Kalau ada, inilah saatnya, jangan ditunggu lagi. Karena manusia bisa mati kapan saja. Nah, kesempatan Anda bisa saja lewat. Kalau ada yang mau berkata, saya tidak akan malu lagi. Apapun resikonya, saya akan bertobat dan saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Boleh angkat tangan.
masing-masing hendaknya merenungkan dalam hati. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena ada catatan mengenai surga dan neraka yang memberikan kami gambaran yang akurat, bukan yang kami harus tebak-tebak. Tetapi ini juga adalah satu peringatan, supaya jangan sampai ada yang sudah mengetahui, tetapi masih menolak, masih memberontak terhadap Engkau. Tetapi biarlah kami semua di sini, baik yang hadir maupun yang menonton, sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan berbalik dari dosanya, bertobat kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat siang jemaat sekalian. Kita tahu ada neraka dari Alkitab, betul? Tidak perlu mendengarkan orang bilang dia dibawa ke neraka, betul? Karena kalau dibawa ke neraka bisa balik lagi nggak? Nggak bisa. Ya. Itu bohong itu ya. Yang ke neraka dia bilang dia balik lagi, itu bohong itu. Yang ke surga masih bisa turun nggak? Enggak ya, nggak bisa turun lagi. Kita tahu semua itu dari mana? Dari Alkitab. Ya, it's okay. Jadi nomor satu supaya kita semuanya bisa selamat. Amin. Kalau mati hari ini, gempa bumi dahsyat. Tahu nggak sekarang itu di TV lagi sedang banyak disorot apa katanya megatrust, tahu? Ya, banyak orang geofisika itu memperkirakan akan ada satu gempa dahsyat di lautan India Selatan. Ya, karena sudah banyak kali gempa kecil-kecil dan letusan gunung. Jadi ada pergerakan, diperkirakan akan ada satu gempa dahsyat di lautan India Selatan yang mungkin katanya sekitar di atas 8 skala Richter, ya, 9. Itu sedahsyat yang di Aceh berarti. Ya. Dengan tsunami yang bisa 10 sampai 30 meter. Habis rumah ini. Ya. Nggak tahu apa yang terjadi. Ya, tetapi seandainya itu terjadi, ya, yang pasti masuk surga, coba angkat tangan di sini. Amin. Ini hebat sekali ya. Ini Jumat Grafe hebat sekali ini ya. Ya, puji Tuhan. Yang di rumah bagaimana ini ya? Ya, jangan nanti yang di rumah yang nggak masuk ini yang saya sangat khawatirkan ya. So, oke. Karena semua sudah pasti masuk surga. Amin. Nah, maka selanjutnya tahu nggak? Yang diperlukan itu adalah hidup bagi Tuhan. Ya. Dan kalau bisa kita menjadi alat untuk orang lain. Tadi di sekolah minggu saya omong begini. Bagi yang anggota keluarganya belum diselamatkan, terutama anak-anaknya. Maka setiap minggu pulang dari gereja dengan lembut tanya kepada mereka. Ya, hari ini dengar khotbah apa? Ya, paham enggak? Ya. Gimana segala macam, supaya apa? Supaya kita recheck lagi, benar nggak ya? Malah sebenarnya keluarga makan siang mendiskusikan khotbah yang didengar hari ini lebih bagus, betul? Ya, amin. Ya, dan jikalau anak-anakmu sudah lahir baru, sudah pernah datang ke maju ke depan untuk membuat pengakuan iman dan dibaptis, tahu nggak yang perlu apa lagi? Ingatkan terus. Manusia itu perlu diingatkan terus, ya. Diingatkan apa? Kamu kan sudah lahir baru, betul nggak? Jaga kesaksian di sekolahan ya, jaga kesaksian di kantor ya. Nah orang tuh harus diingatkan, betul nggak? Suami mau berangkat kerja. Istri bilang, sudah lahir baru kan? Di kantor jangan neko-neko ya. Suami bilang sama istri, berangkat, ini sudah lahir baru. Ya. Saya tinggalkan jangan macam-macam. Ya. Karena manusia itu perlu diingat
diingatkan. Amin. Oke, kita nyanyi 479, hidup bagi Tuhan.